Apa alasan yang membuat seseorang dengan senang hati hidup di dalam sel penjara? Hari ini, kita akan melihat akting hebat Tom Hardy. Judul filmnya adalah Bronson. Ia dijuluki sebagai napi paling sadis di Inggris. Peterson yang lahir tahun 1953, cenderung bertindak kasar sejak kecil. Bila ditinju sekali, ia akan membalas 10 kali. Bila guru memelototinya, ia akan melempar meja ke arahnya. Guru sudah menasehati orang tuanya, tapi ibunya terlalu memanjakan Peterson. Setelah dewasa, Peterson mulai bekerja, tapi ia curang. Kadang, ia mencuri sedikit uang bosnya. Ia juga membagi uang ke pelayan yang menyukainya. Tentu saja, ia ketahuan dan dilaporkan polisi. Kali ini ibunya tak memiliki cara lain. Ibunya tahu kini anaknya harus membayar perbuatannya. Beberapa tahun berlalu, ia menikah dengan pelayan tadi dan memiliki seorang anak. Tapi, Peterson hanya ingin terkenal. Ia memotong senapan laras panjangnya, dan bersiap untuk merampok kantor pos. Tapi, hasilnya hanya 26 pound. Karena ini, ia dihukum 7 tahun penjara. Tapi, ibunya malah menyemangati Peterson. Jangan takut, ibu akan mengeluarkanmu dalam 4 tahun. Tapi, ibunya tidak mengira hukuman ini akan diperpanjang seumur hidup. Peterson tampak baik-baik saja. Begitu masuk penjara, ia masih suka berkelahi. Bila disuruh bekerja, ia pura-pura tidak dengar. Meskipun sipir datang, tapi mereka bisa apa? Ia merebut tongkat sipir dan menghajarnya. Sipir yang kewalahan membawanya keluar. Karena ia hanya buat masalah di penjara, ia diliput media dan menjadi terkenal. Peterson akhirnya tahu rasanya jadi terkenal. Ia mendobrak norma hidup orang normal. Di penjara, ia justru senang. Karena bakatnya adalah berkelahi. Jadi, ia terus pindah penjara. Katanya, ia sudah pernah pindah ke 120 penjara. Peterson menjadi raja penjara. Ia ditahan selama 40 tahun. 36 tahun diantaranya, ia ditahan di sel isolasi. Akhirnya, penjara tidak kuat mengurusnya, dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Di sana, Peterson wajib minum obat. Apa mungkin Peterson mau? Mereka berdebat. Peterson menunjukkan alat kelaminnya. Apa kamu gila? Kamu yang gila? Oke, ayo kita gotong. Peterson disuntik. Pengaruh obat-obatan membuatnya jadi sangat lemas. Saat agak sadar, ia harus berjoget dengan pasien lainnya. Tapi, Peterson tidak ingin menari. Ia ingin kabur. Hidup di penjara lebih baik. Ia berusaha berjalan sebisa mungkin, melangkah perlahan menuju gerbang kebebasan. Tapi, gerbang itu dijaga. Ia terpaksa putar balik dan pura-pura menari. Akhirnya, Peterson menemukan cara kabur. Ia memuntahkan obatnya. Dengan begini, kesadarannya pulih. Ia menggunakan cara lama untuk kabur. Tapi, penjara tidak mau menerimanya. Akhirnya, ia dibebaskan. Tapi, Peterson tidak biasa hidup bebas. Ia mencari sahabatnya karena ingin ikut lomba tinju. Terlalu mudah baginya. Ia mengalahkan 2 petinju profesional. Mereka bukan tandingan Peterson. Kali ini, sahabatnya menyuruh Peterson bertanding dengan anjing. Sini kalian. Setelah mapan, Peterson menyukai seorang gadis. Tapi, gadis ini punya pacar. Peterson mengira sebelum gadis itu menikah, ia masih ada kesempatan. Lalu, ia pergi ke toko perhiasan. Apa kamu kira dia akan membeli cincin? Tentu saja tidak. Moto hidup Peterson yaitu, selesaikan dengan kekerasan. Mana mungkin ia beli? Jangan bergerak. Aku ambil 1 cincin, ya. Jangan bergerak. Kemudian, ia memberikan cincin berlian ke pujaan hatinya. Gadis itu menerima cincinnya. Terima kasih. Tapi, aku mau menikah dengan pacarku. Oke, selamat. Mike yang lugu hanya bisa tersenyum kecut. Ia lagi-lagi digelandang ke penjara. Peterson merasa penjara lebih baik daripada di rumah. Setidaknya, tidak ada yang menipunya di penjara.
Di sini, ia hanya perlu berbicara dengan tinju. Di sel, ia menyandera seorang sipir. Diam kamu. Oke, tutup mulutmu. Dasar sampah. Duduklah. Duduk di pojok sana. Baru saja di penjara, ia sudah menyandera sipir. Lalu, ia menelepon kepala penjara. Peterson minta dibebaskan. Kepala penjara tidak peduli, dan tidak akan membebaskannya. Peterson marah dan membanting telepon. Ia mulai menyiksa sipir. Ia melepas sabuknya. Kasihan sekali sipir itu. Ia menyuruh sipir untuk mengoleskan vaselin di badannya. Alasannya, supaya ia licin dan susah ditangkap. Tak lama, ia berhasil diringkus. Lalu ditahan di sel isolasi. Kemudian, Peterson bertemu seorang guru seni. Ia memuji gambar Peterson. Setelah diajari, Peterson membuat sebuah komik. Guru seni membawa Peterson menghadap kepala penjara untuk meminta remisi. Kepala penjara tidak percaya Peterson punya bakat seni. Peterson agak sedih. Baru saja ia belajar sesuatu, tapi tidak bisa dikembangkan. Dia harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba, ia teringat guru seninya. Peterson menyekap gurunya dan mendandaninya. Tentu saja, ia dihajar sipir. Peterson yang bersimbah darah dikurung lagi. Kali ini, ia dikurung di sel berdiri. Film selesai. Sebenarnya, Peterson lugu. Tapi, ia sangat galak. Tom Hardy memerankannya dengan sangat apik. Peterson adalah fokus film ini. Peterson yang asli masih di penjara sekarang. Karena sering dikurung di sel isolasi, ia tidak punya lawan untuk dipukul. Jadi, ia mulai menggambar. Karena hobi olahraga, ia juga menulis buku tentang cara olahraga tanpa alat. Solitary Fitness. Peterson yang berbakat dalam hal seni suka menggambar. Karyanya pernah dipajang di subway London. Ia menyumbangkan uangnya ke anak-anak yang sakit. Sampai sekarang, ia telah menyumbang 250.000 pound, atau sekitar 5 miliar rupiah lebih. Ia juga mengirim gambarnya ke anak-anak yang sakit, supaya mereka semangat berobat. Akhir-akhir ini, ia tidak sekasar dulu lagi. Ia pelan-pelan menjadi tenang. Waktu muda, ia pernah menjadi legenda. Katanya, begitu tahu kisahnya akan difilmkan, Peterson sangat antusias. Ia mencukur kumis kebanggaannya, dan memberikannya ke Tom. Peterson yang kini berumur 70 tahun, masih dipenjara di Inggris hingga akhir hayatnya. Menurutnya, penjara adalah tempat yang paling cocok untuknya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa.